Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sugeng. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia sekali saya hari ini. Alhamdulillah. Berarti kita hari ini melakukan observasi karena di sini saya sebagai observer. Kita akan melakukan observasi dan terlebih dahulu saya akan menanyakan apakah betul Bapak hari ini ada jadwal kucing? Betul sekali Bu Fitri. Oke, di sini saya sebagai observer akan mengamati dan melakukan penilaian terhadap proses kucing yang akan Bapak lakukan dengan rubrik yang saya punya. Yang pertama, saya akan menilai apakah proses percakapan kucing Bapak sudah menggunakan alur tirta ataukah masih belum. Dan yang kedua, bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa kucing-kucing lainnya kepada kucingnya. Dan yang ketiga, bagaimana respon atau tanggapan dari kucing Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sugeng. Dan jangan lupa Bapak, bahwa dalam proses melaksanakan kucing ini Bapak juga harus menerapkan prinsip pelaksanaan kucing, yaitu kemitraan yang pertama, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Sebelum ini dilanjut, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan Bapak? Iya, monggo. Ya, yang pertama, dalam proses kucing ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik Ibu, dalam proses kucing kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama listen, yaitu kehadiran menu, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, maka kompetensi manakah yang akan Bapak spesifikkan untuk dikembangkan dalam kucing kali ini? Oke, Ibu, dalam pelaksanaan kucing hari ini saya lebih menspesifikasikan untuk kompetensi yang mendengarkan aktif. Menyimak berarti ya? Nggih. Yang ketiga, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang barusan Bapak inginkan? Untuk indikator ketercapaiannya, ini saya menentukan bahwa apakah kucing sudah mampu mencari solusi atas permasalahan dari kucing tersebut. Seperti itu. Baik Bapak, jadi itu saja ya beberapa pertanyaan saya sebelum Bapak melakukan kucing dengan kucingnya. Semoga Bapak dalam melaksanakan kucing hari ini mengingat hal-hal dalam rubrik penilaian yang sudah kita sepakati hari ini Bapak. Oke, selamat melakukan kucing hari ini, semoga hasilnya maksimal Bapak. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama, silahkan jika ini sudah melakukan kucing. Selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Pak Sugeng. Iya, bagaimana kabarnya Bu Anissa hari ini? Alhamdulillah Pak, sangat baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Pak. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya Bu Anissa. Bu Anissa, kalau boleh tahu, apakah Bu Anissa tahu apa tujuan dari kegiatan pertemuan kita hari ini? Ya tahu Pak, dengan tujuan kita kucing kan? Iya, sharing. Iya, sharing. Oke, Bu Anissa, kalau boleh saya tahu, tentu saja Bu Anissa sebagai seorang guru, tentu saja permasalahan, entah itu permasalahan di luar sekolah ataupun di dalam pembelajaran Bu Anissa setiap harinya di kelas. Kalau boleh saya tahu, selama pembelajaran Bu Anissa di kelas ini, apa ada permasalahan-permasalahan yang mungkin mengganggu atau menyebabkan kepikiran gitu loh sama Bu Anissa ini? Iya Pak, alhamdulillah Pak ya, kita dipertemukan sekaligus kita sharing Pak ya. Ada sih Pak, saya kan dulu di kelas rendah Pak. Nah sekarang di kelas tinggi, jadi cara membimbing sudah beda antara
kelas rendah sama kelas tinggi. Kalau kelas rendah itu penuh Pak gitu, jadi Iya. nggak boleh ditinggal-tinggal kalau rendah. Nah, di standby. Beda dengan di kelas tinggi. Kendalanya cuma sekarang ada beberapa siswa sih Pak ya. Kalau nggak salah 2 Pak. 2. Iya. Sebenarnya dia bukan tidak bisa membaca ya, lebih kurang lancar gitu Pak. Kurang lah. Kurang lancar, tapi dia di numerasinya bagus Pak. Nah, cuma di literasinya. Baik Bu Anissa, terkait dengan kendala Bu Anissa tadi yang dimana ada siswa yang literasinya masih kurang, walaupun mereka itu sudah kelas tinggi kan seperti itu Bu Anissa ya. Nah, itu untuk mengatasi hal-hal tersebut Bu Anissa, kira-kira hal apa yang Bu Anissa lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baik Pak Sugeng, saya selaku wali kelas. Ya. Jadi saya itu memanfaatkan waktu Pak, terutama di jam pulang Pak ya. Jam istirahat saya panggil kedua siswa tersebut untuk diberi jam tambahan Pak ya. Jadi di situ melatih siswa yang kurang lancar membaca, saya drill Pak, seperti itu. Apakah selain ngedrill siswanya itu, apakah di situ Bu Anissa tidak terjadi sebuah pengelompokan mungkin ya, dikelompokkan antara siswa yang sudah literasinya sudah baik dan literasinya yang masih kurang seperti itu Bu Anissa, apakah sudah melakukan hal tersebut atau melakukan hal-hal yang lain seperti KSE atau gimana? Mungkin dijelaskan Bu. Iya Pak, saya sudah menerapkan istilahnya di situ tutor sebaya Pak. Ya. Jadi ngomong yang bisa nanti mengajari yang belum bisa gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan Pak dengan baik. Itu secara strateginya Bu Anissa seperti itu ya, dengan membentuk sebuah kelompok sehingga terjadinya kolaborasi berupa tutor sebaya seperti itu. Nah, untuk KSE-nya Bu Anissa, apa KSE apa yang Ibu terapkan terhadap siswa di kelas Bu Anissa? Mungkin itu bisa disampaikan Bu Anissa. Kalau di kelas saya tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya walaupun mengelompokkan siswa tersebut, tapi pembelajaran materi yang saya sampaikan tetap berjalan seperti itu Pak. Oke, Bu Anissa. Nah, Bu Anissa pastinya untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan siswa Bu Anissa ya. Nah, di sini selain melakukan hal-hal tersebut, mungkin ada metode yang lainnya Bu Anissa terkait agar siswa itu lebih cepat dalam berliterasi selain secara tutor sebaya seperti itu. Mungkin menggunakan media-media yang lain selain hal tersebut, itu kan juga penting kan seperti itu Bu Anissa. Iya, Sugeng. Jadi selama yang saya terapkan di sekolah, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ketika jam pulang saya panggil, saya berinisiatif untuk menyarankan siswa saya itu les gitu Pak. Les artinya belajar tambahan di rumah, entah itu dengan teman atau dengan saudara, kemudian membaca buku yang saya selipkan ketika mau pulang, buku bacaan-bacaan itu seperti Iqra seperti itu Pak. Banyak sekali, terus bisa melihat di media sosial seperti YouTube gitu Pak, banyak Pak referensinya. Baik Bu Anissa, itu permasalahan di Bu Anissa terkait dengan literasi anak. Tentu saja Bu Anissa pada saat melaksanakan pembelajaran itu kan melaksanakan penilaian Bu Anissa. Nah, bagaimana bentuk penilaiannya Bu Anissa terhadap anak yang literasinya itu masih kurang dengan yang literasinya sudah sangat baik? Bentuk penilaiannya itu seperti apa? Seperti itu Bu Anissa? Iya, Sugeng. Jadi terkait dengan penilaian yang saya terapkan di kelas, di situ saya menerapkan tes tertulis Pak ya. Salah satu
Jadi mereka nanti bisa menyeimbangkan nilai yang kurang, bisa jadi sempurna. Apakah ada? Alhamdulillah, ucap syukur kita karena kucingnya Bapak dengan kucingnya sudah berjalan dengan lancar hari ini. Alhamdulillah Bu, dalam proses kucing barusan sungguh luar biasa dan kucingnya juga penuh semangat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses kucing? Adakah kesulitan ataukah semuanya baik-baik saja berjalan dengan lancar? Untuk pelaksanaan kucing barusan Ibu, ya alhamdulillah tidak ada kesulitan yang banyak, tetapi masih ada hal-hal yang perlu nantinya saya benahi untuk kucing-kucing berikutnya. Seperti itu. Oke. Oke, Bapak. Di praobservasi tadi, apakah Bapak sudah menyampaikan indikator ketercapaian yang akan dicapai oleh kucing hari ini? Nah, apa saja yang sudah dilakukan Bapak untuk ketercapaian indikator yang tadi sudah disepakati? Iya Bu Fitri, dari kegiatan kucing tadi, menurut saya sendiri ini sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan di awal percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi pada kucing dan menanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kucing saya. Seperti itu. Seperti itu Bapak. Oke. Menurut saya sebagai observer dari Bapak Sugeng, tadi penilaian observasi saya terhadap kucing Bapak dengan kucingnya memang sudah sangat bagus sekali. Dalam catatan saya, Bapak sudah mengikuti alur tirtanya. Di awal pembelajaran sudah menanyakan tujuan awal percakapannya. Yang kedua, dalam proses identifikasinya sudah menanyakan tujuan yang akan dicapai kucing. Dan yang ketiga, dengan memberikan pertanyaan berbobot, Bapak sudah mampu menjadikan kucing dapat menemukan solusi sendiri untuk permasalahannya kucing. Kucing dapat menunjukkan skala prioritas dan beberapa solusi yang tadi sudah dikemukakan oleh kunci Bapak. Selamat ya Bapak atas kucing hari ini. Satu lagi Bapak, pertanyaan dari saya yang ingin saya tahu dari Bapak, dari kompetensi yang sudah Bapak lakukan saat ini, maka kompetensi apa lagi yang nantinya akan Bapak kembangkan untuk kucing-kucing berikutnya? Baik Ibu, terkait dengan pelaksanaan kucing pada hari ini, ada beberapa hal yang memang di awal tadi saya kemukakan bahwa mungkin untuk pertanyaan berbobotnya nanti mungkin saya perlu belajar lagi agar istilahnya kucing ini bisa menggali informasi dari kucing ini lebih maksimal lah. Betul Bapak, semangat terus. Dan betul. Pesan dari saya adalah jangan pernah patah semangat untuk belajar dan belajar. Terima kasih Bu atas motivasinya. Ya, terima kasih juga sudah mau menjadi kucing coach dari kucingnya dan sudah mau saya nilai karena saya sebagai observer di sini Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Silakan untuk kembali ke kelasnya Bapak masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.